Kalau kitab Katolik itu bedanya apa? Aku tadi lihat kayak ada beberapa. Saya udah pernah kasih lihat belum sih? Waktu yang pertama itu belum ya? Katolik. Belum ya? Belum Tadi kasih lihat. ada beberapa pasal nggak ada di yang Bukan beberapa pasal, beberapa kitab malah. kitab. Ini kan Protestan. 66 kitab. Ini yang Katolik, Tebel banget ya? 73. Ini tebel karena ada tafsirnya. Tafsir. Yang catatan tadi tuh, catatan kaki itu. Oh. Tapi yang kitab yang kebanyakan orang Katolik nggak ada tafsiran, jadi nggak setebal. Kalau nggak pakai tafsir segini tebelnya. Tapi jumlah kitabnya beda. Ini berapa kitab? 73. Tetap 73, tapi nggak ada tafsir. Ya, yang Protestan 66, yang Katolik 73. Ini apa? Ortodok 78 kitab. Lebih banyak lagi. Nah, ini apa? Ethiopia 81 kitab. Jadi yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari Ortodok, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Kenapa? Yang mereka tidak Katolik itu dah. Mereka tidak mengakui bahwa yang kitab-kitab Deuterokanonika itu firman Tuhan gitu lah. Berarti konsep firman yang jadi kitab di dalam Kristen berarti kan belum selesai. Ada yang 66, 73, 78, 81 kitab, beda-beda. Ya kan? Kemudian dalam konsep ketuhanannya, konsep firman yang jadi manusia, Yesus, Tuhan atau bukan, juga belum selesai. Kristen Protestan atau yang Trinitarian, nah ini semua Trinitarian nih. Kan bilang Tuhan itu Esa tapi punya 3 pribadi, satu hakikat. Ini yang disebut Trinitas. Kelompok ini disebut Trinitarian. Ada kelompok Kristen Unitarian. Pernah dengar saksi Yehova? Iya. Ini Unitarian. Walaupun secara umum pemikirannya sama dengan aliran Kristen Arianisme, tapi mereka ada bedanya lah, tetap ada bedanya dalam konsep surga neraka kalau salah. Yang ada lagi Kristen yang disebut dengan Kristen Oneness. Oneness ini tidak mengenal Trinitas. Mereka menolak Trinitas. Mereka bukan bilang 3 pribadi, tapi 1 pribadi. Bapa itu sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Bapa, 1 pribadi, 3 pribadi. Jadi kan konsep ketuhanannya di dalam Kristen dengan adanya kelompok yang beda akidah ini, berarti kan juga belum selesai, belum final. Ya. Saya pernah nanya pendeta, sampai kapan Pak beda begini? Sampai kiamat kata pendeta. Ya. Jadi konsep kitabnya belum selesai, konsep ketuhanan juga belum selesai. Kalau di Islam, mau sebutin apalah, mau organisasi apalah, misalnya NU, Muhammadiyah atau apa segala macam, ditanya Tuhannya siapa? Sama Allah. Ditanya nabinya siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. Ditanya apa? Kitabnya? Sama, semua Quran. Dan di seluruh dunia, Quran itu semua jumlah suratnya sama. 114 surat. Cuman ada perbedaan sistem penomoran ayat. Sistem penomoran ayat ini hanya berdasarkan turunan dari imam siapa itu ya, mushaf Qurannya. Di Indonesia menggunakan Quran yang dari mushaf Hafiz itu 6.236 ayat. Nanti di negara lain ada yang dari imam siapa, ayatnya 6.220 ayat. Bedanya cuma sistem penomoran ayatnya aja. Jumlah suratnya sama, jumlah ayatnya sama. Nah ini suratnya udah beda. Belum lagi yang Protestan. Sama-sama Protestan, ada versi-versi Bible, ada yang di sini ada ayatnya, di versi ini nggak ada ayatnya. Contoh, ini kan tadi apa? LAI kan? LAI. Ini ada yang KJV. KJV sama LAI sama jumlah ayatnya. Ini ada lagi NIV. NIV yang tadi dibaca sama Mas Jemi 1 Yohanes 5:7 di sini nggak ada. Ditulisnya apa? Ini ya, ayatnya beda. Di sini langsung ayat 8. Di sini katakan apa? Kata-kata apa? Father, the Word, and the Holy Ghost. Apa namanya? Not found in any Greek manuscript before the 16th century. Gak ada sebelum
tidak ada di semua manuskrip Yunani sebelum abad 16. Nanti ada lagi Bible versi RSV, Revised Standard Version. Ayat ini juga nggak ada. Dan ayat ini tadi baru salah satu dari sekian banyak ayat yang nggak ada atau yang tidak asli di dalam Bible. Ini saya bisa kasih contohnya. Contoh Matius. Matius 17 ayat 21 nih. Dan di sini tidak dapat diusir kecuali dengan apa? Berdoa dan berpuasa. Ayat ini tidak asli. Yang dari Markus. Matius 18:11. Apa nih? Ayat ini tidak terdapat apa? Dalam. Kebanyakan naskah Nah, ada tulisannya tidak asli. dan diambil Tidak asli dari juga kan? kisah. Nah, masih ada belasan di sini yang begitu. Belum lagi yang Markus 16 ayat 9 sampai 20. Tidak asli juga. Diambil dari Lukas berarti kayak comot-comot Emang nuker gitu. karena Matius dan Lukas itu menyadur dari Markus. Sumbernya Matius dan sumbernya Lukas itu Markus. 80% Matius dari Markus, 60% Lukas dari Markus. Markus dari mana? Nah, itu pertanyaan kita. Markus dari mana? Markus ternyata nyadur tulisannya penulis namanya Homer. Homer itu yang nulis kira-kira tahun 800 sampai 700 sebelum Masehi. Nulis tentang siapa? Raja Odyssey. Pernah dengar kota Trojan? Itu yang ditulis sama Markus, disadur sama Markus. Jadi banyak narasi-narasi dari ceritanya Homer itu yang disadur oleh Markus. Nih Odyssey, ini Markus. Ceritanya diambil, tapi nama orangnya, nama tempatnya diganti. Odyssey, Markus. Saya belum selesai sih bacanya. Odyssey, Markus. Itu nama raja. Jadi penulis Markus menyadur dari Homer, Matius dan Lukas menyadur dari Markus. Yohanes nyadur dari mana? Dari penulis namanya Euripides. Cerita tentang apa? Cerita tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Jangan kaget nih. Saya belum selesai bacanya masalahnya. Jadi zaman dulu orang memang sudah terbiasa menyadur tulisan orang lain. Dan kalau saya nulis mengaku bernama Adi, dulu belum ditangkap. Kalau sekarang ditangkap, dulu nggak apa-apa. Gitu. Ini kayak dulu belum kasih lihat sih. Saya buktiin lagi nih. Ini kan Yohanes kan? Dionysus, anak dewa Zeus. Berarti itu kan sistem kepercayaan Helenisme. Nih, John 1:1. Pernah dengar? Ingat dong, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. John 1:1. Ini New American Bible, Bible-nya orang Katolik Amerika. Di sini ada catatan kaki apa nih? Yang kuning-kuning, kecil banget tulisannya. Hellenistic philosophy. Yang ngomong ini bukan saya. Saya cuma nunjukin doang. Pernah dengar Justin Martyr? Bapak gereja? Bapak gereja ini menulis surat kepada anaknya sendiri dan kepada Senat Romawi. Surat ini ditujukan to the Emperor Titus Aelius Adrianus Antonius Pius Augustus Caesar dan kepada putranya sendiri Verisimus the philosopher dan kepada Lucius philosopher, filsuf lah ya. Ini baca sendiri nih.
And when we say also that the Word, who is the first birth of God, was produced without sexual union, and that He, Jesus Christ, our teacher, was crucified and died, Hmm. and rose again and ascended into heaven. Hmm. We propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. Jadi Yesus disamain dengan putra-putra dewa Jupiter. We propound nothing different with what you believe. Ya kan? Justin Martyr itu bapak gereja. Sorry, ini kok salibnya loro ini kok. Nah, ornamen itu. Kalau Jupiter punya anak Merkuri, Zeus punya anak Perseus atau Hercules, ini kan yang Zeus ini di Yunani, yang Jupiter di Romawi. Yang di Yunani disebut Helenisme, yang kalau yang Romawi disebutnya paganisme. Gitu. Pagan tahu nggak? Pagan itu sistem kepercayaan yang percaya bahwa setiap elemen dari alam semesta ini punya penguasa. Langit punya penguasa, gunung punya penguasa, laut punya penguasa gitu. Dewanya yang paling tinggi Jupiter. Kalau yang di Yunani dewanya paling tinggi Zeus. Dewa ini bisa punya anak dari manusia, anaknya setengah manusia, setengah dewa. Tuhan bahasa Inggris apa? God. Dewa bahasa Inggris apa? God juga. Jadi sama Tuhan sama dewa. Jadi dewa itu juga dianggap punya sifat ilahi gitu. Kristen. Ada satu lagi. Pernah dengar filosofi Platonisme? Beberapa tahun sebelum Masehi lah. Ini buku dari Santo Agustin. Judulnya Confessions. Dia bilang apa nih? Berkaitan dengan John 1:1 loh. Disebutin di sini apa? Thou pursuest for me by means of one puffed up with most unnatural pride certain books of the Platonists translated from Greek into Latin. And therein I read, not indeed in the very words, but to the very same purpose, enforced by many and diverse reasons. In the very same purpose. Ya kan? Yeah. Kalimat apa? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Diambil dari buku-buku Platonis. Bukan dari kitab, tapi dari buku. Oh iya, dari that in the beginning was the Word, and the Word was with God. Jadi Kristen itu dipengaruhi oleh apa? Helenisme Yunani, paganisme Romawi, filosofi, Platonisme. Ada kejadian kan, ayat kejadian itu. Bukan, in the beginning itu tadi yang John 1:1. Yang ini nih. Yang Yohanes 1:1. Ini tadi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Di sini disebutin Helenistik. Di sini Platonisme juga sama. Ada kan in the beginning was the Word, and the Word was God. Nah itu diambil dari buku-buku Platonis yang diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Jauh sebelum kitab Matius, Markus semuanya tuh dibikin ya. Yang mana? Yang Yohanes 1:1, yang si John 1:1. buku Platonis ini. Oh, kalau jauh Platonis itu beberapa ratus tahun sebelum Yesus. sebelum Yesus. Iya. Ya, Platonis tuh kayak Romawi gitu, Yunani. Nah, filosofi. Kan Yunani kan macam-macam, tadi ada Aristoteles, ada Socrates, ada Plato, ada Philo, gitu-gitu lah. Ini pada sering dengar di khotbah nih ayat ini. Lalu, ya in the beginning was the Word. Iya. Itu berasal dari Helenisme dan Platonisme. Yang disebut dengan logos itulah. Enarche, enhologos. Sering dengar padahal. Kental banget ya ininya.
Pendeta mana mau ngajarin bahwa itu Ya. asalnya dari sini, dari sini, dari sini. Buku-bukunya ada. Yang ngomong malah orang-orang Kristen. Ini Santo Agustin. Tadi Justin Martyr. Seorang santo juga, hidupnya kurang lebih nggak jauh beda sama Santo Agustin. Namanya Santo Gregory Nyssa. Cuma saya nggak beli bukunya. Dia bilang, Kristen itu adalah perpaduan antara monoteismenya Yahudi dan politeismenya Yunani. Ini digabungkan jadi satu, sinkretisme. Ya, monoteis digabung dengan politeis, jadi apa? Monopoli dong. Karena itulah Kristen selalu nempelin perjanjian lama supaya dianggap agama monoteis. Kalau tanpa perjanjian lama, bisa nggak perjanjian baru disebut monoteis? Ya, sebagian doang, paling dari Matius sampai Markus lah misalnya. Karena ajaran Yesus pun monoteis. Bahkan ada akademisi yang bilang ajaran Yesus itu yang di dalam 4 gospel itu malah sebenarnya ngajarin Islam. Dan dilakukan oleh orang Islam perbuatannya. Pertanyaannya kan kembalinya gini. Intan mau jadi pengikut Yesus atau mau jadi pengikut Paulus? Cuma aku lagi baca yang Paulus itu ada, aku baca di Google, Yesus tuh nyuruh Paulus untuk menyebarkan Kapan Injil. pernah ketemu? Nah aku tadi sebelum kesini, apa ya yang temanku bilang mesti baca keseluruhan. Aku tadi baca sekilas di mobil. Ya ngomongnya itu yang pas lagi dia pertemuan itu gitu kan. Kisah Para Rasul pasal 9. Paulus ngaku ketika dia jalan ke Damsyik sama teman-temannya melihat cahaya, mendengar suara. Tapi beda dengan Kisah Para Rasul 22. Nanti ada yang dibilang ini teman-temannya mendengar suara melihat cahaya, yang dibilang cuma dengar suara doang, nggak ngeliat cahaya. Itu beda, kontradiksi. Nah yang salah yang mana gitu maksudnya. Masih dalam satu kitab namanya Kisah Para Rasul. Ayat apa ya kok? Pasal 9 sama pasal 22. Ya nomor Intan ada nggak sih? Kalau ini saya keep nih, sebentar. Nih, foto aja nih. Nanti bisa dipelajarin nih. Kisah Para Rasul 9 sama 22. Ini kontradiksi semua. Satu pasal. Iya, enggak dong. Yang itu kan 9 sama pasal 22. Ada yang sama pasal 26. Masih sama-sama Kisah Ya. Para Rasul. Jadi kalau yang ini teman-teman Paulus mendengar suara tapi tidak melihat, yang pasal 22-nya teman-temannya tidak mendengar suara tapi lihat cahaya. Kalau yang 9 pasal ayat 4 Paulus aja yang rebah, 26-14 Paulus dan teman-temannya rebah. Kisah Para Rasul 9 ayat 8 Paulus telah bangun buta. 26-16 nggak buta. Ini kan kontradiksi berarti masih dalam satu kitab Kisah Para Rasul padahal. Ini sih satu bulan. Ya. Yang mana yang salah gitu maksud saya? Kan nggak mungkin dua-duanya benar. Nah. Atau tiga-tiganya benar. Walaupun Paulus juga nggak 100% salah. Karena Paulus masih ngajarin pakai kerudung buat wanitanya, ya kan? Tapi dimodifikasi sama gereja dan beda dengan ajaran Yesus. Terutama tentang dosa waris. Konsep keselamatan. Aku tadi mikir apa memang seiring waktu Yesus berubah keputusan terus dia nunjukin di ke Paulus, tapi kalau berubah keputusan bisa nggak disebut pelin-pelan? yeah. Loh iya dong. Kalau berubah keputusan pelin-pelan dong berarti. Harusnya kalau memang dia kan Tuhan harusnya tahu di kedepannya dia bakal ketemu Paulus berubah. Iya. Kan enggak. Iya. Loh kita sih tidak mengkritisi. Kita tidak mengkritisi
Kan kita di Islam beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang mendapat wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Itu adalah peristiwa yang boleh dikatakan peristiwa yang luar biasa buat seorang manusia yang hidup 1500 tahun yang lalu, nggak pandai baca tulis, hidup dari budaya bangsa yang mungkin dianggap terbelakang. Islam punya tradisi seperti itu. Kristen punya tradisi Paulus diceritakan bertemu Yesus dengan melihat cahaya dan mendengar suara. Itu adalah tradisi Kristen. Tapi yang kita kritisi kan kenapa beda-beda gitu loh. Kisah Para Rasul 9 sama Kisah Para Rasul 22 dan 26. Selama konsisten kita nggak berani klaim, nggak berani komplain. Gitu. Tapi kalau nggak konsisten itu kan yang kita bisa tanyakan. Betulnya itu kok bisa diulang-ulang itu kok kisahnya? Kok Yang mana? maksudnya pertemuan yang dia rebaskan kok bisa diulang lagi? Kan yang ini sedang cerita kepada siapa? Yang pasal 22 sedang cerita kepada raja gitu. Karena 2 kali cerita, kalau nggak konsisten kan kita nanya. Yang ini kok katanya yang merebah cuma Paulus, yang ini Paulus dan teman-temannya ikut rebah gitu. Gitu. Teman-temannya rebah berarti ada lebih dari satu ini. Harusnya kan lebih dari satu yang menerima wahyu dong. Iya. Ya maksudnya gitu. Kita nggak apa namanya? Nggak mengkritisi Paulusnya bener nggak ketemu Yesus dengan melihat saya dan mendengar suaranya. Tapi dari beberapa kisah ada 3 pasal ceritanya nggak konsisten gitu. Kalau konsisten kita nggak berani kritisi lah. Di Perjanjian Baru Paulus mengaku dia pernah diangkat atau istilahnya Mi'raj sama seperti Nabi Muhammad SAW, tapi dia cuma sampai ke langit ketiga. Kita nggak berani kritisi karena di Islam juga ada Nabi Muhammad SAW diperjalankan dengan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Paulus. Di Perjanjian Baru ada Paulus sampai ke langit ketiga, tapi dia bahasanya dengan menggunakan gaya bahasa begini. Aku mengenal seorang Kristen yang pernah diperjalankan sampai ke langit ketiga, tapi maksudnya dia tuh dia sendiri. Belum pernah baca? Belum. Dua Korintus, mana Bible? Ini bawah. 2 Korintus 12 ayat 2. Korintus 2 ayat. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, Hmm. entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Yang dimaksud di situ adalah Paulus sendiri. 14 tahun yang lampau. Kita nggak kritisi yang begitu karena di Islam juga ada Nabi Muhammad SAW Mi'raj. Selama ceritanya nggak konsisten ya itu hak dari masing-masing agama. Gitu. Oh iya tuh dia bilang iya tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Karena aku kemarin pas papaku nggak ada sempet tuh aku kayak sama adik kayak diskusi soal Firdaus kan. Kalau di Kristen itu kan kalau orang meninggal dan dia orangnya baik, perbuatannya amal baik, dia kayak semacam di ruang tunggu gitu loh. Kalau yang baik itu ke Firdaus, kalau yang jahat ke Hades. Hades itu dunia orang mati. Tapi yang jahatnya. Tapi kalau kata adik, kalau di musim itu kan kalau orang habis meninggal disiksa kubur ya. Kalau jahat, kalau baik yang nggak disiksa lah. Oh, kirain kalau tetap baik tetapnya alam. Oh, alam barzah. Alam kubur. Oh ya, alam kubur. Manusia itu mengalami beberapa alam sebelum sampai nanti akhirnya diputuskan dia masuk neraka atau surga. Dari mulai alam roh sebelum lahir. Habis itu dia ditiupkan ke janin, dia hidup di alam rahim. Setelah alam rahim sekarang alam dunia nih, kita sekarang alam dunia nih. Ketika kita meninggal alam kubur. Ya, baru nanti ada kebangkitan, ada penghisapan dan sebagainya sampai nanti yang terakhir surga neraka. Tahapannya banyak.
Itu aja soal Firdaus sempet aku sama Adi bahas di Alkitab tuh ada dua ini ya. Apa sih Apa? kalau di kan yang Yesus lagi disalib, kan dia ngomong ke orang sebelahnya. Hari ini juga kau percaya kepada Kiri kanan. aku, Kanan kirinya. hari ini juga kau akan berada dalamku di Firdaus. Tapi di ayat lain apa waktu itu? Bukan ke Firdaus kan ya? Lupa aku di Alkitab. Langit. Jadi jadi mama kan sempet nanya si papa sekarang di mana ya gitu. Nah aku bilang ke mama, kok nih satu bilang di Firdaus, satu di mana gitu deh kalau di Alkitab gitu. Apa sih? Lupa ya lo ya. Ini namanya surga itu sama-sama Firdaus ya berarti di Kristen itu. Firdaus itu di dalam bahasa Yunani-nya pakai kata paradiso. Paradiso. Paradis ya. Paradise ya, Firdaus gitu. Oh ini kok, jadi ada ayat di Alkitab itu nanti hari akhir itu orang-orang mati akan dibangkitkan. Jadi aku bilang ke Adi, berarti ini ada dua hal berbeda. Yang satu begitu mati ke Firdaus, yang satu dia masih dikubur. Itu kata pendetamu waktu di kuburan. Kita menunggunya di sini. Iya, jadi dan ada persepsi ayatnya, lain. ada ayatnya. Jadi Yesus sendiri bilang pas akhir zaman akan dibangkitkan. Nah, aku bilang kalau ngikutin itu, Yesus bilang akan dibangkitkan, berarti sama kayak Muslim. Jadi, konsepnya kurang lebih sama. Ketika di Islam juga begitu. Ketika orang sudah meninggal di alam kubur, nanti ada hari pembangkitan. Sampai hari situ kebangkitan cuma agak bingungnya kenapa Yesus bilang yang sebelahnya dia nanti kamu kayak juga bersamaku di Firdaus. Jadi aku sempat bilang ke mamiku, jadi ini kalau si papi di Firdaus apa di alam kubur ya Mi gitu aku bilang. Itu memang poin yang bisa dipertanyakan. Maksudnya gini, Yesus ketika disalib kan diceritakan mati, habis mati kan bangkit dari ketiga. Tadi Intan cerita kepada penyamun yang sebelah kanannya ya kalau salah ya. Pada hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Terus ketika Yesus bangkit berarti turun lagi gitu dari Firdaus. Atau gimana? Ada misconception di waktunya. Kalau yang di satu gospel bilang cuma 7 hari diangkat. Gospel yang lain bilang 40 hari baru diangkat. Salah yang mana? Ada di dalam buku kontradiksi Bible. Saya tulis. Ini? Ya itu. Volume 2 habis ini? Insya Allah segera. Lagi cari penerbit baru. Ambil aja. Oh ditempel. Segel ini. Waktu itu belum ada ya? Belum. Oh iya ada. Ini kan masih baru terbit. Ini volume 2-nya habis ini coming soon ya. Nanti kalau mau pesan sama Melisa, udah stoknya udah terbatas banget sekarang, udah nipis banget stoknya. Itu di situ kira-kira ada 85 kontradiksi yang sampai sekarang orang Kristen belum bisa jawab. Termasuk yang paling krusial nih. Sebenarnya ini pokok-pokoknya ada di sini gitu maksudnya. Ya. Baca buku itu debat sama pendeta aja nggak bisa jawab. Ada total berapa kontradiksinya kok? 80. Total 275. Karena di Bible ada ketentuan begini. Dilarang mengutip ayat Bible untuk komersial tidak melebihi 500 ayat. Untuk non komersial tidak melebihi 1000 ayat. Oh, ada ketentuan di situ. Jadi kan saya ngutip. Jadi kan ada ketentuan begini, saya bikinnya nggak boleh lebih dari 500 ayat. Jadi makanya harus saya bikin volume 1, volume 2 dan seterusnya. Totalnya 275. Anggaplah rata-rata satu kontradiksi 4 ayat, udah berapa? Udah 1000 lebih. Aku sampai hari ini belum ada kesempatan buat debat sama pendeta sih. Aku tadi mikir kalau sampai mama marah dan bilang tuh kamu ngomong sama pendeta yang di Sukabumi. Ya aku udah siap sama daftar pertanyaan. Nih ya. Belum sempet. Nih ya, gini. Bentar ya. Saya cariin dulu ininya keterangannya. Ini kitab sucinya Katolik nih. Mana sih? Di sini ada timeline kunci lah ya. Nah ini ada beberapa
kalender yang menceritakan orang-orang yang diceritakan dalam Bible kan. Ya contoh nih 1080, 1800 sampai 1700 Abraham dan seterusnya. Nah, di sini ada cerita nih yang mana ya? Ini kan perjanjian lama, nah ini perjanjian baru. Tahun 35 sebelum Masehi. Ceritanya ini. Ini 6 berarti kan 6 sebelum Masehi kan? Apa nih tulisnya? Mungkin tahun Yesus lahir. Ya. Terjadi apa nih? Kesalahan dalam menghitung awal dari 6 tahun mundur. Ya, jadi maksudnya gini. Di dalam Matius diceritakan Yesus kan lahirnya pada zaman Raja Herodes Agung belum mati. Makanya Herodes kan nyuruh Bunuh bantai anak laki-laki dari- umur 2 tahun ke bawah. Iya. Herodes menurut hampir semua ahli sejarah matinya tahun 4 sebelum Masehi. Karena matinya tahun 4 sebelum Masehi berarti Yesus lahirnya kan sebelum tahun 4 sebelum Masehi. Ya dong. Iya harusnya. Bisa tahun 5, bisa tahun 6. Maksimal tahun 6 lah. Karena yang minta dibunuh kan anak umur 2 tahun ke bawah. Berarti 4 kurangin 2 tahun, 6 sebelum Masehi. Makanya di sini tulis tahun 6 sebelum Masehi. Ini tahun lahir Tuhan Yesus kan. Tahun lahir Yesus nih. Ya kan? Sedangkan di Lukas Yesus lahir ketika zaman Kirenius jadi wali negeri Syria. Nih, ada zaman sebentar. Ya Lukas 2. Nih, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Seluruh dunia ini maksudnya seluruh daerah wilayah jajahan Romawi. Oh bukan. Enggak seluruh sampai Indonesia, enggak. Mungkin. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Tahun berapa Kirenius jadi wali negeri Syria? Tahun 6 Masehi. Jadi ada 6 sebelum Masehi, ada 6 Masehi. Beda berapa tahun? 6. 12 tahun dong. Ya dong. 6 sebelum Masehi sampai tahun sesudah. sampai tahun 1 sebelum Masehi. Tahun 1 Masehi sampai tahun 6 berarti 12 tahun. Gue sampai beli buku gini nih, Tang. Apa nih? Gue sampai beli buku begini. Ini kalau barunya 6 juta nih. Belum ongkir, belum pajak. Cambridge Ancient History. Sejarahnya Romawi. Tuh kayaknya. Gini-gini Amazon apa di Amazon. Kalau nggak Amazon, toko-toko buku online yang di luar negeri. Kayaknya udah gue tandain mana ya? Nah ini. The famous assessment of Judea by Quirinius in AD 6 Masehi, ya kan? Shows that annexation of the new province was at once followed by evaluation of its taxable capacity. Quirinius jadi wali negeri Syria yang di Lukas, di sini disebutkan 6 Masehi. Sedangkan tadi Yesus lahir yang di Matius, Raja Herodes belum mati. Berarti sebelum 4 sebelum Masehi. Bedanya 12 tahun. Pertanyaan saya, ada berapa Yesus dalam perjanjian baru? Gitu. Herodes Agung sama Kirenius ini apa namanya? Beda 12 tahun. Kirenius dijadikan wali negeri Syria ketika dia disuruh melucuti anaknya Herodes Agung. Namanya Arkelaus. Dilucutinya tahun 6 Masehi. Ada saya bukti yang lain menyebutkan itu. Saya nggak tahu di sini sebutin apa enggak nih. Nah, ini saya ambil dari Bible nih. Saya ambil dari Bible. Ada Bible yang menyatakan begini nih. Untuk menguatkan argumen saya ini. Oke. Ini ada Bible keluaran dari ND.
Ende, ya, Flores. Tahu ya dia? Ya, ini cerita di Matius nih, kelahiran Yesus. Herodes ialah Herodes Agung. Ia bukan bangsa Yahudi dan diangkat oleh penjajahan Romawi. Ia pandai dan giat bekerja, tetapi terkenal karena kelalimannya, karena kecurigaian, mungkin kecurigaannya. Karena kecurigaan ia malah telah membunuh istri dan 3 orang putranya. Ia meninggal dalam tahun 750 Tarik Romawi, Tarik itu penanggalan ya. Tahun 750 penanggalan Romawi, jadi 4 tahun sebelum tahun 1 Tarik Masehi. Berarti tahun 4 sebelum Masehi, ya kan? Sebab itu sudah pasti bahwa Yesus lahir kira-kira dalam tahun 6 sebelum awal Tarik kita. Berarti Yesus lahir tahun 6 sebelum Masehi. Kirenius jadi jadi wali negeri Syria tahun 6 Masehi. Berarti secara sejarah aja ini mengakui ada perbedaan 12 tahun. Itu ada di buku saya tuh. Ini sudah jadi perdebatan di internal Kristen selama ratusan tahun dan belum ada hasil yang memuaskan. Itu sama ini sama ya, sama-sama 6. Ya, ini 6 nih 6. Iya. Karena ini Katolik. Ini kan Katolik. Saya tunjukin lagi nih. Ada keterangan begini nih sebelum. Nih. Ya ini mengenai sensus nih. Kaisar menerbitkan dekret orang-orang Yahudi membentuk satu bangsa kecil di bawah pemerintahan kekaisaran Romawi yang meliputi bermacam-macam suku bangsa. Kecermatan data yang diberitakan oleh Lukas menimbulkan suatu kesulitan karena Kirenius dilantik menjadi gubernur Syria dalam tahun 6 Masehi. Yang ngomong ini sendiri nih. Didukung tadi Cambridge Ancient History kan. Dan Yesus berusia 12 tahun pada waktu itu. Beberapa penjelasan telah dikemukakan, tetapi sangat mungkin Lukas mempergunakan catatan peristiwa yang keliru. Seperti juga Kentara dalam kisah 536. Lukas khilaf sebagai sejarawan tetapi bukan sebagai saksi keselamatan. Lukas khilaf guys. Tapi ini sejalan ya. Hah? 6 Masehi 12 ya, sama. Iya, 6 Masehi itu siapa? Kireniusnya. Dan memang Yesus sudah umur 12. Kan 6 plus 6. Ya. Loh. Kalau yang di Matius lahirnya kan zaman Herodes, tapi kalau di Lukas lahirnya pada waktu Kirenius jadi wali negeri. Berarti kan selisih 12 tahun. Karena kan ada ayat begini nih. Ayatnya, buktinya nih. Lukas 2 nih. Ini kan pada waktu Kaisar, ini sensus yang pertama kali diadakan ketika Kirenius menjadi gubernur Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Dan Yusuf pun berangkat dari Nazaret di Galilea, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud. Pergilah ia ke Yudea, ke kota Daud bernama Bethlehem, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu ia membungkusnya dalam kain lapin dan membaringkan dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Berarti pada waktu sensus itulah Yesus baru lahir, ya kan? Sedangkan di Matius, Yesus sudah lahir pada zaman Herodes Agung. 12 tahun bedanya. Ini bukti dari kalangan Kristen sendiri, bukan dari saya. Sama, ayatnya sama. Karena Protestan kan ngambil dari Katolik. Oh iya tuh, masalah jumlah ayat. Dia pernah bertanya ke saya. Jumlah ayat di mana?
Jumlah surat apa jumlah ayat ya? Jumlah kitab, sorry. Oh, tadi udah saya buka semua. Udah. Udah. Protestan, Katolik, Ortodok, Ethiopia udah saya tunjukin tadi. Ya, jauh. Udah. Sama ayatnya. Oh, Barnabas itu sebenarnya sama. Barnabas yang mana? Yang Paulus itu Barnabas itu disebutnya orang soleh. Orang soleh. bukan nama itu. Nama, orang. nama orang. Heeh. Nama orang soleh pada zaman Paulus memberitakan Yesus. Yang perselisihan itu yang benar gimana? Hmm? Kenapa ada Injil Barnabas itu apa kok? Ada 3 Injil Barnabas itu. Ada Epistle of Barnabas abad kedua, ada Acts of Barnabas abad kelima, ada Gospel of Barnabas abad ke-13. Yang ditanya yang mana nih? Nah, ya itu saya bingung kok. Dia Ah. nggak tanya saya nggak ngerti. Yang ditanya mana, Intan? Pertama itu mereka pisah karena apa kok? Karena Barnabas masih ikutin Sama Paulus? Paulus. Atau karena yang tadi aku baca di Google kan karena beda pemilihan anak buah itu deh, makanya mereka pisah. Oh, berarti bukan Gospel Barnabas yang ditanya ini dong, beda Tapi dong. itu- Barnabas Ini orang. urusannya sama Paulus. Oh, enggak itu Iya. yang Injil Barnabas itu pun di Turki itu loh kok. Itu Iya, Barnabas Nah, Paulus itu apa bukan itu? yang bikin Injil Barnabas. bukan. Bukan beda. Paulus kan? Yang ditemukan di Turki itu, Nah. yang kertasnya hitam tulisannya Hitam-hitam, tinta, itu itu adalah apa? Gospel of Barnabas yang ditulis abad ke-13. Diterjemahkan ke bahasa Italia tahun abad 15, diterjemahkan ke bahasa Spanyol abad 16. Di dalam yang disebut Gospel of Barnabas itu, ini saya tunjukin. Yang ini kan, ini diceritakan Yesus tidak disalib, yang disalib Yudas Iskariot. Ya. Yang Terus kurang kemudian lebih diceritakan lagi, Yesus mengatakan akan ada lagi nabi bernama Ahmad. Ini kan? Ini bukan dokumen Kristen. Ini juga bukan dokumen Islam. Ya, Islam tidak menerima ini, Kristen juga tidak menerima ini. Terus punya siapa? Ini dipercaya yang nulis orang Islam. Yang nulis orang Islam. Dia menulis dengan banyak narasi yang mirip dengan Quran gitu. Karena yang tidak disalib, Yesus tidak disalib, dan akan ada nabi bernama Ahmad. Tapi Islam pun tidak menerima ini. Kenapa? Karena ini kan tidak mengikuti standar seperti hadis. Kalau hadis kan ada standarnya. Yang sahih harus begini, begini, begini. Sanadnya bisa dipercaya, matanya dipercaya, perawinya dipercaya. Kalau nggak ada satu yang nggak dipercaya, turun dia ke Hasan. Nggak dipercaya lagi, turun lagi ke Doif. Nggak dipercaya lagi, turun lagi ke Maudu, sampai ke Mungkar gitu misalnya. Tapi kalau ini nggak mengikuti, ini bukan mengikuti tradisi hadis. Ini cuma orang nulis, ada tulisan begini, diterjemahin. Orang Islam pada bilang, tuh kok ada sama, nah kan ada nabi bernama Ahmad. Tapi orang yang mempelajari ini tidak tahu bahwa yang disebut, nah ini saya langsung tunjukin aja nih. Yang disebut Al-Masih di sini bukan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad SAW. Nah, kan beda. Di Islam kan nggak pernah disebut Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Masih. Yang disebut Al-Masih kan Nabi Isa AS. Terus yang tulisan tinta itu apa? Maksudnya itu palsu atau Ya bisa jadi itu tulisan pada zaman itu, pada abad itu, ke-13 gitu. tapi ditulis sama kemungkinan orang Islam. Bukan sama Barnabasnya Paulus. Mengaku sebagai Barnabas, Gospel of Barnabas gitu. Makanya tadi saya bilang, pada zaman dulu orang menulis ngaku namanya siapa, nggak ada yang nangkep. Boleh-boleh aja saya nulis tapi saya bilang saya ngaku namanya Adi gitu, nggak ada yang nangkep. Jadi simpang Makanya siur. tadi kan Markus menyadur Homer, Yohanes menyadur Euripides, Matius nyadur Markus, Lukas nyadur Markus, dan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu cuma nama-nama yang diatribusikan oleh Bapak Gereja di abad kedua. 4 gospel sendiri nggak ada ayat aku bernama Matius, aku bernama Markus, nggak ada kan. Jadi semuanya 4-4-nya anonim. Sampai sekarang nggak ketahuan kok. Enggak. Nanti saya kasih lihat nih. Sebentar. Mana ya? Kering. Nggak buat tetes. Tetes tapi nggak naruh. Gak ada merek soalnya. Jadi Kita nggak ada rendaman software. 99 apa berapa ya? Oh ini nih.
Jesus answered, the name of the Messiah is admirable. Admirable apa? Nabi Muhammad. Muhammad is his blessed name. The name of the Messiah. Jadi Nabi Muhammad dianggap Mesias atau Al-Masih. Ini yang nggak cocok dengan Islam. Di Quran nggak ada. Nggak ada Muhammad itu Mesia. Itu makanya saya nggak pernah bahas ini, saya nggak pernah pakai ini. So kalau pakai ini diketawain sama pendeta. Iya. Admirable kok Muhammad. Iya yang terpuji. Oh itu bukan. Muhammad itu artinya yang terpuji. Tadi apa tadi? Barusan nanya apa tadi? Apa tadi barusan? Yang saya bilang nanti apa tadi? Barusan aja kan? Iya, sebelum ini jelasin dulu. Ya karena ini belum selesai jadi saya mau tunjukin dulu. Sekalian gitu. Apa tadi? Nanya apa tadi? Jam? Ingat, Jam? Paulus Barnabas. Bukan. 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 Barusan tadi apa? Apa Jam? Ingat ya? Nanya, ya bentar. Ya enggak. Lupa saya juga. Saya juga lupa. Belum juga 2 menit. Lupa. Apa? Par? Oh, VAR. Ya, VAR. Apa tadi ya? Nanya apa tadi ya cek Intan ya? VAR-nya. VAR-nya cek. Nanya apa Intan? Lupa. Mas bisa VAR-nya Mas, tolong dicek Mas. Bukan Paulus Barnabas bukan ya? Bukan, kalau yang Paulus Barnabas kan tadi hubungannya sama yang tadi apa? Gospel of Barnabas. Tadi kan tanya. Tadi barusan kamu nanya apa tadi? Oh, saya bilang Kamu nanti gitu. mau motong. Nah, kudu di wait kan gitu ya gue. Iya, ntar dulu gitu. Saya mau tunjukin dulu apa tadi ya? Apa Mas? Cek fast. Ntar repot lah. Udah ntar aja lah. Ingat lagi tadi apa yang belum jawab tadi? Jam terlalu malam jadi. Tapi Paulus Barnabas itu pisah kenapa kau tahu nggak? Coba baca lagi deh, saya juga lupa inget lah ceritanya. Sama aku sempat ini kok iseng Google soal Injil Maria Magdalena. Tadi di sini nih. Dan, Ini. Gak ada mention soal dia istri Yesus segalanya, cuma lebih ke aku sempat nonton YouTube itu sih anak-anak Indigo. Dia kan mereka suruh menerawang yang lukisan Yesus sama 12 murid itu Last Supper. Dan itu kata anak Indigo tuh di saat Last Supper itu mereka ada konflik antara murid Yesus dengan orang yang di tengah. Dan ternyata di Injil Maria Magdalena itu kayaknya Bu Indri pernah khotbah dia bilang jadi si murid-murid Yesus ini tuh agak sirik sama Maria Magdalena karena ternyata Yesus kayak mengistimewakan Maria Magdalena. Terus yang aku lagi baca-baca Google ternyata ada beberapa pasal tuh hilang dari Injil Maria Magdalena terus disembunyikan di gereja mana lah gitu, Itali atau mana gitu. Aku pas baca itu hilang aku bilang ke Adi kan, aku kayak sejak tahu konspirasi kitab-kitab gini, aku curiga tuh memang sengaja dihilangkan. Sempet mikir Bisa gitu sih jadi. kayak aneh nih gitu kan, disimpan di gereja tapi kok ada yang hilang gitu. Ya tadi udah baca belum yang ini tadi, yang Gospel of Phillips, yang Yesus sering mencium bibir Maria Magdalena. Sekarang kalau tradisi Yahudi gimana? Boleh nggak laki perempuan bukan suami istri mencium bibir? Nggak boleh. Nggak boleh. Jangankan mencium bibir, nyentuh kulit aja nggak boleh. Pegangan. Sama kayak Muslim gitu kan. Sama kayak di Islam. Hukumnya rajam kalau Yahudi, malah lebih keras. Nah sekarang gini, Yesus di dalam perjanjian baru sama murid-muridnya disebut rabi nggak? Di dalam tradisi Yahudi yang namanya radi itu pasti menikah, rabi itu pasti menikah. Berarti kalau Yesus sebut rabi, kira-kira menikah nggak? Saya nggak klaim Yesus menikah ya, nggak ada tulisannya di sini Yesus menikah. Seorang profesor namanya Barbara Thiering dari Australia, Profesor Barbara Thiering, dia meneliti Dead Sea Scrolls, naskah-naskah laut mati. Ada sebuah potongan kertas di sini, Yesus berkata istriku, potongan kertas. Ya, judulnya kalau nggak salah apa ya, bukunya Barbara Thiering ya, Jesus the Man atau apa gitu. Dianalisis oleh Profesor Barbara Thiering bahwa peristiwa Yesus diurapi dengan minyak oleh seorang wanita dan diusap dengan rambut itu adalah prosesi pernikahan, kata Profesor Barbara Thiering loh. Ya. Jadi kalau Yahudi malah lebih ketat, laki perempuan bukan suami istri bersentuhan aja tuh nggak boleh, apalagi cium bibir. Nih Gospel of Philip kan.
Even though nih Injil-Injil yang hilang sih ya. Iya, ini adalah gospel-gospel dari Kristen-Kristen Gnostik. Itu kan Kristen-Kristen yang memang kalah saing gitu loh dengan Kristen-Kristen yang Paulinisme gitu. Gnostik itu apa artinya? Gnostik sih sebenarnya itu ada ajaran yang sebelum tahun Masehi udah ada. Itu mereka bilang bahwa segala materi di dunia ini jahat gitulah. Bahkan ada, tapi udah gabungan sih ya. Kayak Kristen Basilidian itu udah, dia bilang bukan Yesus yang disalib gitu. Tapi Kristen itu juga ada pengaruh dari Gnostik, Stoik, Helenisme, kayak gitu-gitulah. Campuran semua. Itu tuh yang di situ ada, cuma saya udah modifikasi, udah terjemahin, tapi harus saya tambahin dengan kelompok-kelompok Kristen yang ada pada saat itu. Ada di video saya yang kuliah STID. Jadi saya beli poster itu, tapi saya terjemahkan, saya tambahkan dengan beberapa keterangan, tapi timelinenya beda. Contoh itu kan itu kan hanya Kristen saja pada waktu timbul, tapi sebelum Kristen saya tambahin ada masa bait suci kedua, ada masa nabi-nabi sebelumnya siapa gitu. Yang nulis Dead Scroll saya nggak tahu. Nah, yang nulis Dead Sea Scroll itu yang dianggap Kristen-Kristen ini nih. Ini ada Kristen-Kristen. Nih, ada kelompok Farisi, Eseni, Zelot, sama Saduki, ya kan? Yang dianggap menulis tulisan-tulisan Dead Sea Scroll itu adalah Kristen-Kristen, bukan Kristen ya, Yahudi yang disebut dengan Yahudi Eseni. Ditulis kira-kira di abad kedua sebelum Masehi. Sebelum Masehi, yang mereka tulis perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Perjanjian baru kan belum ada. Nih, jadi kelompok orang-orang itu pada saat itu orang Yahudi ya, Farisi, Eseni, Zelot, Saduki, sama Samaritan. Samaritan ini kelompok Yahudi yang boleh dikatakan mereka adalah keturunan dari Manasye, Yusuf. Terus kemudian mereka mengaku sebagai penjaga Taurat. Yang mereka pakai, Taurat mereka itu beda dengan, hampir sama sih, cuman banyak terjadi perbedaan sama Tauratnya orang Yahudi yang Yudea, yang Yerusalem. Ini bukunya ada. Bedanya ada berapa? 6.000 perbedaan dalam Taurat mereka, cuma dalam 5 kitab Musa. Nih. The Torah, Jewish and Samaritan versions compared, dibandingin. Kalau yang ada tanda bacanya seperti ini adalah Torah yang Yudea. Kalau yang kotak begini, ini Torah yang Samaritan. Yang huruf-huruf tebal ini yang beda nih. Ini kalau dibaca beda. Bahkan sampai ada yang kosong-kosong nih. Nah, ini ada kata-katanya ada, di sini kosong. Ada lagi. Ini tebal-tebal ini pokoknya semua perbedaan. Nah, ini sampai segini banyak kosong. Di sini ada. Jadi di dalam Yahudi aja ada lagi terpecah menjadi 2 Torah, Jewish dan Samaritan. Bedanya 6.000. Saya ada yang bahasa Inggrisnya juga. Pada waktu ke Israel dulu pas aku SD ya, kita kan sempat ke Laut Mati itu. Sempat lihat itu lokasi yang dibilang Gua Qumron. Iya, Gua Ya. Qumron. Ya. Kan gua Qumron gak cuma satu, banyak. Dan itu ya, bahas soal yang gulungan itu. Nggak sampai ngebahas tuh isinya itu, sampai isinya itu kayak agak gempar. Sekarang saya ada 2 buku Dead Sea Scroll. Kalau kita mau bandingkan penerjemahannya itu ternyata bisa terbagi 2, penerjemahan orang Yahudi, penerjemahan orang Kristen. Ini beda ternyata. Mau lihat? Padahal sama gitu yang gulungan itu Naskahnya sama, tapi penerjemahannya kenapa bisa beda gitu. diartikannya beda. Saya kasih bukti ya. Mungkin waktu itu saya belum bahas kali ya. Sebentar. Ini pendeta kalau saya ajak debat ini aja pada nggak berani. Saya pegang ini, Intan pegang ini. Ini terjemahan bahasa Inggris kan, KJV kan. Ini punya orang Yahudi, ada bahasa Ibraninya, ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya.
Sekarang kita buka dari sini aja. Genesis aja dulu. Kejadian. Genesis. Kejadian. Genesis pasal 1 ayat 1 sampai 2. Saya taruh sini aja deh. Ini kan in the beginning God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. The Spirit of siapa? Spirit of God. Coba yang Yahudi tolong dibaca, diterjemahin. When the earth was astonishingly empty, with darkness upon the surface of the deep, and the divine presence hovered upon the surface of the Coba. waters. Beda nggak divine presence sama Spirit of God? Kalau ngomong sama orang pintar bahasa Inggris tuh enak. Kalau nanya sama orang nggak ngerti bahasa Inggris repot. Beda nggak Spirit of God sama divine presence? Beda sih. Kok. Beda. Kita jujur-jujuran aja, open aja, ya kan? Terjemahan non Yahudi, terjemahan Kristen. Oke? Aku inget sih yang Kodoni dulu sempet bahas soal Roh Kudus. Kan Kodoni nanya Roh Kudus itu apa? Gitu kan. Kita kan pasti mikir penggantinya Yesus kan. Kalau Yesus angkat surga. Terus aku inget sih Kodoni bilang, ini Roh Kudus aja udah ada dari Kejadian gitu. Karena ini ciptaan Kristen atau terjemahan Kristen. Jadi dari kitabnya orang Yahudi yang dipakai Kristen itu sudah dikasih muatan-muatan Trinitas. Salah satunya adalah ini. Orang Yahudi nggak ada menerjemahkan jadi Spirit of God. Lagi pula, sekarang bahasa Indonesianya nih ya. Bahasa Indonesia begini nih. Ayat 1 nih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Allah nih, pada mulanya Allah. Habis itu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada Allah, ada roh Allah. Jadi Allahnya apa? Ada Allah, ada roh Allah. Allahnya apa? Begitu. Sih waktu kecil mikirnya kenapa disebutnya roh Allah, karena ya Apa? dia melayang-layang gitu kok. Jadi Allah itu roh. Kalau memang benar-benar Allah itu roh, kenapa mesti disebutin ini Allah, ini ada roh Allah? Kenapa nggak yang pertama juga disebut roh Allah gitu? Ya aku sih mikir karena dia melayang-layang itu jadi berupa roh. Harusnya kan pada mulanya Allah, pada mulanya roh Allah, kemudian baru roh Allah ini melayang-layang. Ini masih nyambung nih. Tapi kalau yang pada mulanya Allah, ini ada roh Allah lagi. Itu salahnya apa kalau gitu? Bukan kayak beda bentuk aja, bukan beda form gitu, bukan. Beda bentuk gimana? Allah berbentuk ya. Jadi pas dia melayang-layang dia berupa roh. Nah ketika rohnya melayang-layang, yang Allahnya ini nggak ikut melayang-layang? Atau gimana? Karena dia melayang jadi berubah bentuk. Aku sih dulu mikir gitu ya pas masih kecil. Transformasi gitu. Karena dia melayang-layang. Nggak seperti itu pemahaman Yahudi. Itu bukan seperti dianggap sebagai roh. Seperti Roh Kudus gambarannya seperti apa, malaikat apa, orang bersayap atau burung merpati atau apa. Enggak, itu gambaran Kristen. Ini makanya disebutnya apa? Divine presence. Kehadiran ilahi. Lebih bener ini. Nah, lagi buka Yesaya 7 atau Yesaya 9 deh, Yesaya 9 dulu deh. Karena ini terjemahan nih, jadi biar yang paham bahasa Inggris lebih enak ngebandinginnya. Yesaya 9 ayat 6. Yesaya bahasa Inggrisnya apa? Yesaya. Isaiah. Susah nih kok nggak di ini.